Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar sahabat? Saya Ilham Dian Tahdir menemani Anda kali ini. Biasanya hari Sabtu jam 1 sampai 2 siang di tengah siang Anda sambil menemani istirahat siang Anda, kami hadirkan satu program yang berkaitan dengan hukum tentunya, yakni ngaji hukum, ya. Dan kita nanti akan membahas tentang melawan konten pornografi, butuh ketegasan pemerintah. Bersama dengan Bapak Haji Sami Aji Maki Rahmat, SPD, SHMH, selaku Ketua LPBH NU atau Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo. Dan perlu kami informasikan juga bahwa program ini juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jawa Timur, yakni Suara Sampang, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Ersal Nganjuk. Ya, kalau saya sudah sebutkan temanya, yakni melawan konten pornografi, butuh ketegasan pemerintah. Nah, mungkin sudah Anda dapatkan kira-kira pertanyaan apa yang nanti ingin diajukan. Kira-kira Anda punya permasalahan apa terkait dengan konten pornografi saat ini? Silakan Anda bisa sampaikan ya di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp kami di 0811-309-1009. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Sami Aji. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Sami Aji? Ya, Mas Ilham ini ya. Iya, betul. Pertama ini dengan saya ini. Iya. Biasanya sama Mas Panji ya. Iya. Mas Panji ada keperluan, jadi saya yang menggantikan gitu. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Alhamdulillah, semoga juga Pak Sami Aji juga demikian ya. Baik, siang hari ini kita Pak Sami Aji membahas tentang melawan konten pornografi, butuh ketegasan pemerintah ya. Kalau kita berbicara tentang konten pornografi, tentunya dampaknya luar biasa sekali kan, ya, khususnya bagi generasi muda gitu ya. Tapi kenapa sampai sekarang kok agak agak susah gitu loh untuk diminimalisir atau dicegah dan sebagainya, meskipun pemerintah sebenarnya sudah berusaha, terutama mungkin dari ini ya, tenaga pendidik, atau mungkin kalau dari konten yang berkaitan dengan jaringan itu Kemkominfo ya mungkin ya Pak Sami Aji ya. Ya, Kemkominfo ya betul. Nah, itu yang saat ini sudah melakukan filterisasi ya, istilahnya semacam itu. Tetapi ini pun masih masih belum 100% ya Pak Sami Aji ya, bisa diberantas begitu. Nah, pertanyaannya ini memang apakah pemerintah ini tidak tegas, kurang tegas, atau bagaimana? Belum tegas atau tidak tegas, atau seperti apa ini? Atau sebenarnya sudah dilakukan cuman mungkin kurang maksimal ya, atau seperti apa ini? Monggo silakan Pak Sami Aji, ini bisa diberikan mukadimah sekilas saja seperti apa sih? Ya, terima kasih Mas Ilham, pendengar LPPL Suara Radio Suara Sidoarjo dan para mitra dan semua para penggemar ngaji hukum di hari Sabtu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang penyayang yang sayangnya tak terbilang. Kedua kalinya salat salam marilah selalu kita sampaikan tujuan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW, di mana salah satu ajaran utama beliau diutus ke dunia ini sebagai penutup para rasul, juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam konten yang akhlak ini, maka terkait dengan masih maraknya konten pornografi dan porno aksi, bahkan yang sekarang ini lagi viral adalah kasus yang begitu luar biasa, salah satu selebgram, dan itu juga salah satu perempuan berinisial RR yang berhasil ditangkap oleh Polresta Denpasar,
dan saya sendiri akhirnya mengikuti perkembangan 2 minggu ini terhadap perkembangan pornografi dan pornoaksi terkait dengan konten yang kebetulan saya juga selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Jawa Timur, ini sangat prihatin. Sangat prihatin karena begitu gampangnya kita mengakses, karena memang dunianya sudah beda. Dunia yang sekarang ini adalah dunia literasi digital yang gampang sekali orang itu mengakses dan kelihatannya tanpa sensor, walaupun Kemenkominfo itu menurunkan tim cybernya, tapi saya tetap dalam konten pembahasan siang ini bahwa memang kita butuh ketegasan pemerintah, sehingga bukan sekedar menutup konten itu, tapi memberikan aksi jerah balik kepada pelaku-pelakunya. Yang tidak kalah penting, bagaimana menyelamatkan generasi muda, generasi penerus ini terhadap liarnya informasi-informasi pornografi dan pornoaksi, yang tentu kalau itu tidak segera dilakukan penetralisasi dan pencegahan, maka terjadi degradasi moral. Nah, kalau sudah degradasi moral, maka generasi bangsa yang sebagai penerus estafet generasi yang akan datang tentu mengartikan wala taqrabuz zina, dan jangan kau dekati zina dalam konteks dan konten yang sekarang ini lagi marak. Tentu akhirnya muncul jok-jok yang itu tidak memberikan edukasi, tapi menjadi sebuah alasan-alasan yang itu menjadi pembenar. Tentunya kalau saya dulu itu ngaji wala taqrabuz zina, itu jangan dekat zina, itu diplesetkan wala taqrabuz zina. Jadi kalau robo saja tidak boleh zina, kan gitu. Ya, ini kan sebuah hal yang di era milenial ini kita harus mampu mengadopsi dan mengedukasi dengan cara yang sama, tapi memberikan sebuah dampak yang positif, terutama dalam penanganan bagaimana generasi muda itu tidak terpancing, terjerumus, dan kemudian mengikuti, bahkan menjadikan konten pornografi itu sebagai penghasilan dan perekonomian yang sekarang ini juga hasil penelitian menjadi suatu bagian yang tidak bisa dihindarkan. Begitu Mas Ilham, kira-kira pembukaan. Baik. Jadi kalau saya baca sekilas sebenarnya ini, kalau saya salah satu contoh kasus nih Pak Sami Aji, yaitu RR tadi ya. Alasannya itu karena alasan ekonomi sebenarnya ya. Tapi nggak tahu ini apakah nanti penyelidikannya berlanjut, mungkin karena ada faktor lain. Awalnya itu karena alasan ekonomi, karena ada keluarga dan sebagainya gitu. Tapi begini, kenapa ya semudah itu ketika ditangkap hanya karena alasan ekonomi begitu. Kemudian ketika memang orang membuat konten memang jelas-jelas ingin mendapatkan pemasukan begitu ya, sehingga melakukan berbagai macam hal. Jadi norma-norma itu ibaratnya itu dilibas begitu saja, etika dan sebagainya, sehingga menimbulkan hal berbau porno gitu. Saya ingin tahu nih Pak Sami Aji, kira-kira sebenarnya penyebab utama terkait dengan hal ini jika dibandingkan dulu dengan sekarang. Sekarang kan teknologinya juga semakin canggih nih Pak Sami Aji ya. Kira-kira faktor apa sih? Ekonomi kan klasik sekali gitu loh. Atau mungkin ada faktor lain begitu untuk saat ini? Jadi yang tidak bisa seperti uang bermata dua, bahwa kita kalau melihat spek pada sosial budaya, dulu kita Indonesia ini zamannya zaman revolusi pertanian sudah dilakukan. Zamannya Orba kita mengenal swasembada pangan, dan itu berhasil dan mampu juga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan rakyat yang sebelumnya itu dalam strata yang sangat terkebelakang. Kemudian berikutnya yaitu revolusi industri. Bagaimana perubahan lahan-lahan pertanian agraris itu berubah menjadi sektor-sektor industri, bahkan menjadi pusat-pusat peradaban produk yang itu menggiurkan kemudian kepada para pemodal asing. Yang kemudian di era sekarang ini, era global di abad 20 ke arah 21 ini, tanpa disadari bahwa sekarang ini terjadi revolusi ekonomi dan revolusi informasi.
Kita paham dulu koran itu menjadi sesuatu bahan media yang begitu luar biasa, kita tunggu bahkan tiap hari dan kemudian menghasilkan nilai ekonomi. Sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan film yang kita kalau foto dulu pasti ada klisnya. Ada yang itu juga harus beli sekian. Kemudian perkembangan tidak foto. Sekarang hanya foto flash disk. Bahkan sekarang tidak foto itu. Dengan kamera itu sudah ada folder, sudah ada daya tampung untuk memuat memori-memori itu begitu banyak dan luar biasa. Iya, betul. Ya, dari situ bahkan akhirnya yang selama ini mempunyai nilai ekonomi bahkan menjadi sebuah nilai yang tidak positif tapi karena negatif, karena terjadi kontraproduksi. Maka terjadi PHK di mana-mana, terjadi persoalan-persoalan pekerja, persoalan buruh. Dan seperti yang dilakukan oleh RR dan mungkin dilakukan oleh yang lain, karena saya mohon izin ini sudah membuka beberapa konten dengan bantuan dari beberapa teman. Ini tidak ada, kalau ekonomi itu adalah alasan klaim, tapi sejauh ada kemauan. Dan yang seperti RR ini kan bukan soal ekonomi, dia memanfaatkan unsur ekonomi di dunia elektronik itu, kemudian terjadilah di situ, di digital itu jadi e-commerce. Karena itu sebagai bukan lagi pamer sebagai sebuah bentuk apresiasi, bentuk aspirasi, tapi sudah menjadi sebuah produk pekerjaan. Produk pekerjaan kemudian itu dilakukan di medsos dan itu konten itu menimbulkan sudah dampak yang luar biasa. Maka yang diperlukan adalah sekali lagi ketegasan pemerintah ini bukan hanya Kemenkominfo kan begitu. Artinya aparat kepolisian yang sudah melakukan penangkapan ini bagian dari wujud ketegasan itu tadi. Tapi kan tidak cukup itu, kan gitu kan. Bahwa sekarang ini diperlukan lagi bagaimana kemudian follow up ketika persoalan ini kemudian tidak bisa dikendalikan. Bisa jadi sebuah bola es yang itu nanti yang mengkhawatirkan dianggap biasa kan begitu. Kita tahu sekarang ini dunia pendidikan sudah mulai PTM, pembelajaran tatap muka. Dan kemudian dan juga itu dua tahun berjalan itu melalui daring dan fasilitas Android, fasilitas handphone itu menjadi sebuah kebutuhan pokok. Saya belum ada penelitian bagaimana kemudian para pelajar SD, SMP, kemudian SMA itu terhadap mengakses kesehariannya itu. Benar nggak itu? Kemudian persentasenya 50% saja untuk kemudian kegiatan belajar mengajar yang dia lakukan. Dan ternyata dari beberapa teman yang melakukan itu walaupun belum formal, itu tidak ada persentasenya 10%. Bahkan yang melakukan itu banyak orang tua atau orang yang sudah ditunjuk. Karena memang situasinya beda. Nah, disitulah yang sekarang ini saya mengapa ini kemarin ketika kemudian ngaji hukum temanya apa, saya melihat ini yang sangat urgent. Kalau kemudian semua tidak kemudian bersinergi, stakeholder yang punya kepentingan dalam kaitan bagaimana konten pornografi dan porno aksi itu masih marak dan sulit dikendalikan, maka juga diperlukan gerakan-gerakan yang sifatnya urgensi kan begitu. Baik, Pak Sami Aji, saya ingin tahu nih sebenarnya sejauh mana sih pemerintah dalam memberikan sanksi begitu bagi pelaku-pelaku yang melakukan atau membuat konten pornografi ini sendiri. Apakah dengan hukuman yang selama ini diberikan pada pelaku-pelaku ini dianggap masih kurang memberikan efek jera begitu sehingga pelakunya lumayan banyak ya gitu, dan sekarang saja konten-konten porno bisa diakses kan? Nah, semacam itu. Gimana ini? Ya, kalau melihat undang-undang IT termasuk jadi undang-undang transaksi elektronik itu memang sudah mulai kalau berbicara keadilan tentu kan subjektif, tapi kalau saya ingin itu ada proporsi dan proporsional. Artinya begini, ketika ini menyangkut degradasi moral dan nanti korbannya ini tentu bukan sekedar orang yang mengakses. Ketika ini kemudian disiarkan tentu orang kan ingin tahu. Iya, betul. Keingintahuan manusia itu alami kan gitu kan. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu keluar dari surga. Sebetulnya kita ini kan penduduk surga kan. Karena keingintahuan yang berlebihan padahal sudah ada larangan kan gitu kan. Karena kemudian godaannya iblis kan gitu.
bahwa Bakuldi itu ternyata dianggap itu yang menarik, kemudian itu bisa nanti kamu abadi di surga. Kan sebaliknya, ketika kemudian itu dilakukan tentu menjadi persoalan kan gitu kan, dan sanksinya Allah kan sudah jelas, akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, kita akhirnya menjadi penduduk bumi. Tentu mudah-mudahan semua muslim yang kemudian menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah SAW ini ditakdirkan nanti kembali menjadi penghuninya surga. Amin. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa ketika itu sudah dilakukan kan gitu, dari keinginan tahuan itu, kemudian ada sebuah penalaran yang pasti gitu. Penalaran yang pasti ini jangan sampai kemudian sanksi yang mungkin IT, tapi bisa juga ditambahkan gitu loh. Karena ini menyangkut, sudah saya melihat kejahatan di konten pornografi ini bukan sekedar transaksi ekonomi saja, tapi merusak degradasi moral. Ini menurut saya malah lebih bahaya daripada terorisme kan. Gitu kan. Kalau kemudian itu dianggap sebuah kebiasaan-kebiasaan yang bisa ditoleransi, maka tunggu kebangkrutan dan kemudian kebobrokan anak bangsa ini menjadi sebuah faktor utama bahwa negara ini tidak akan menjadi negara yang barokah. Nah, jadi itulah yang diperlukan kemudian pemerintah, baik itu aparat penegak hukumnya, kemudian orang yang punya linear, artinya hak dalam mengelola terhadap konten-konten yang ada di Indonesia ini. Segera kalau begitu sudah negatif, bukan karena Yun Sewu. Kalau sekarang ini kan liberal atau ajaran-ajaran yang dianggap itu bertentangan dan terlalu kemudian itu yang diserang terus karena arahnya ke teroris. Nah, coba sekarang ini digambarkan bahwa akibat dari adanya konten pornografi dan porno aksi ini yang kemudian bebas terekspos di medsos, baik itu Instagram, kita buka Facebook saja, ketika di jalur itu yang video, itu yang keluar itu yang sifatnya informatif itu sederhana, pengajian apa begitu mulai dari India, dari Jepang, dari Thailand, begitu lugas sekali gambarnya, bahkan walaupun itu setengah itu, tapi orang itu yang dipikirkan kan, kalau bahasanya iman itu bisa kita kendalikan, tapi Imron yang lain itu kan kita tidak tahu. Nah, itulah yang saya melihat potensi-potensi ini kelihatannya tidak dijadikan sebuah pandangan umum dan pandangan khusus terhadap pemerintah, sehingga mampu melakukan sebuah sikap-sikap yang sifatnya itu menjadi sebuah penangkalan yang permanen gitu loh. Walaupun saya melihat memang ada tim cyber itu melakukan sosialisasi, penetrasi internet di Indonesia itu nanti juga menurut saya secara aturan internasional saya lihat datanya itu cukup bagus, tapi tidak seperti itu. Karena apa? Dari 276,3 juta jiwa ini dari kita ambil 12 Juli 2021. Kemudian pengguna internet dengan interval test itu mencapai 212 juta, 35. Nah, ini kan sebuah keseimbangan yang luar biasa bangsa ini dalam sebagai ketergantungannya terhadap penggunaan internet. Nah, kalau kemudian ini populasi ini tidak kemudian dilakukan sebuah standar operasional atau penetrasi yang sifatnya itu mengamankan keselamatan bangsa, bukan karena sekedar faktor ekonomi, karena ada pemasukan yang menurut saya nilainya juga tidak banyak. Nah, kalau itu kemudian dibiarkan, ini kan pengakuannya RR, dia 1 bulan itu dari konten yang dia di Telegram yang dia lakukan itu ada pendapatan antara 30 sampai 50 juta per bulan. Kemudian setiap aksinya itu dia dapat komisi sekitar 1,5 sampai 2 juta. Selama seminggu dia melakukan itu 3 sampai 4 kali action. Dan kalau dilihat memang sangat tidak akhlakul karimah kan. Oke. Ya, Pak Sami Aji, gini, kalau kita bandingkan dengan budaya yang ada di negara lain ya, mungkin ada beberapa negara yang hidup dengan internet itu difungsikan secara normal. Dengan kata lain,
kalau memang dibutuhkan untuk sesuatu yang bermanfaat, mereka akan menggunakannya begitu. Tetapi untuk Indonesia ini kan saya nggak tahu ini ada semacam shock culture gitu atau apa, sehingga mungkin saya tidak tahu datanya. Yang jelas Indonesia ini termasuk salah satu negara yang punya akses internet tinggi ya, Pak Sami Aji, betul ya? Betul. Betul. Nah, kalau menurut Pak Sami Aji, sebenarnya ini memang masyarakat ini perlu diedukasi dulu, atau karena faktor budayanya, atau kurang bisa memilah terhadap kebutuhan-kebutuhan, atau seperti apa ini, Pak Sami Aji? Atau bisa dengan kata lain begini, Pak, bisa jadi kan 10 atau berapa tahun lagi cara pandang berpikir orang Indonesia pun akan lebih modern lagi ya, sehingga memanfaatkan internet itu ya lebih bijaksana begitu maksud saya. Ya. Gimana ini Pak Sami Aji? Jadi saya juga mendengar bahwa Menko Info itu Pak Joni itu sempat menyampaikan targetnya pada tahun 2024 itu berharap ada sekitar 50 juta dari penduduk Indonesia itu mendapatkan pelatihan tingkat dasar untuk kecakapan digital. Kecakapan digital itu tentu sudah melalui program dan progres yang bisa nanti menjadi semacam standar. Nah, kemudian pelaksanaan program literasi digital nasional itu nanti didasari pada bagaimana orang yang nanti dijadikan kader ini, 50 juta orang ini, itu mampu cakap dalam pada modul dan panduan kurikulum yang diharapkan mencakup 4 literasi digital. Nah, sekarang ini saya melihat yang domainnya itu yang lebih dominan itu hanya kecakapan digital atau digital skill. Nah, tapi belum menyentuh kepada etika digital. Bagaimana digital etik itu kemudian menjadi sebuah pedoman, sebuah pijakan bahwa kan nggak mungkin generasi anak-anak yang ingin tahu kita kasihkan etik itu tentu dianggap angin lalu. Dia pengen dengan bebasnya milih sendiri. Kan begitu. Nah, maksud saya ada controlling, ada semacam saringan, ada filter, sehingga tidak begitu membiarkan konten-konten yang sudah pasti itu konten itu pornografi dibiarkan liar, kemudian dengan seenaknya berada di lingkungan kebudayaan digitasi di Indonesia. Kita backlist. Cina mampu, kemudian negara-negara Arab itu mampu, apalagi Saudi Arabia itu begitu ketat sekali. Walaupun sekarang sudah mulai zamannya Raja Salman ini sudah mulai ada kebebasan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah digital kultur, yaitu budaya berdigital itu punya budaya, dan itu dimulai dari style, dari sifat dan dari profilnya masyarakat Indonesia sendiri. Kalau kemudian sudah di tiap hari dijujui atau disuguhi dengan pornografi, porno aksi, tentu untuk mengarah kepada digital kultur ini sangat sulit. Gitu loh. Padahal bangsa ini dibangun dengan kultur sebuah persaudaraan gotong royong dan kebersamaan, sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu menyentuh sebagai bagian kehidupan lepas masyarakat. Kan begitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah digital safety, yaitu keamanan digital. Ini yang belum dilakukan. Maksud saya, ketegasan ini harus dilakukan, bukan nunggu kemudian nanti sudah istilahnya kalau dianggap kanker nanti ini pornografi ini sudah stadium 4, bahkan sudah di atas stadium 4 baru dilakukan action, kan gitu kan. Tentu percuma akhirnya. Karena apa? Sudah akut ya Pak Haji, diamputasi kan begitu. Baru dilakukan pengobatan kan begitu. Nah, maksud saya ya tadi itu kalau sekarang ini kayak ada COVID, artinya virus corona ini, kita dengan cepat mengadakan satgas. Nah, mengapa kok dengan kemampuan yang ada tidak dilakukan juga satgas kemudian pemberantasan pornografi yang melibatkan unsur guru, pendidikan, bahkan ketika ada kasus segera dilakukan action, sehingga dari situlah nanti timbul sebuah kebersamaan dan budaya itu terbentuk dengan sendirinya. Kalau sekarang ini kemudian dibiarkan liar, dibiarkan kemudian masyarakat itu mengakses dengan bebasnya, karena dengan sederhana, saya beli kok ini kan begitu.
Nah, tapi bukan berarti kebebasan itu dibiarkan sebebas-bebasnya, karena negara ini adalah negara hukum, payungnya payung hukum, punya sebuah produk-produk hukum yang harus dipatuhi. Itu terlepas rakyat itu tahu atau tidak tahu. Kan Baik, Pak Sami Aji, sebelum kita memutar atau mengikuti beberapa spot iklan, satu Ya, lagi pertanyaan Pak. ya. Sebenarnya letak dari kesulitan atau susahnya kita mengawasi atau mengontrol tentang konten-konten pornografi ini di mana ya Pak ya? Ya, kalau saya kurang tahu persis, itu kan kewenangannya di Kemeninfo. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat, saya juga selaku Ketua SMSI Jawa Timur, bahkan sering juga melakukan rapat, webinar, bahkan koordinasi dengan Kemeninfo dan kemudian masyarakat jurnalis maupun masyarakat hukum, itu tentu ya tadi itu diperlukan sebuah ketegasan dan kemauan. Kalau kemudian tidak ada action ya percuma kan begitu. Bahkan kayak blogger apa itu pemerintah memfasilitasi, bahkan sering juga diadakan pertemuan. Tapi kan itu kemudian populasi yang dilakukan itu menyentuh mereka, bukan kemudian menyentuh para pengguna yang aktif. Kan orang di rumah kan sulit dideteksi, karena mereka itu adalah pengguna kemudian yang punya keleluasaan untuk mengakses informasi. Kan rumah kayak kaca bawah HP ini kan seperti ada di dunia. Kita bisa ke sana, kemari, kemudian apa, selama paketnya itu apalagi unlimited kan begitu. Itu dengan gampangnya saja kita mau tidur, oh kepingin buka orang, kemudian model Kama Sutra India, Kama Sutra, kemudian model Arabia, Kama Sutra, kemudian di Afrika, begitu gampangnya kita bosen. Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan sekali lagi, kemudian tidak ada hal yang untuk menangkal, karena kita jadi keluarga, artinya kekuatan keluarga itu dengan kapasitas orang tua yang kemudian tentu dari segi teknologi sang ketinggalan, itu gampang dikamuflase sama anak-anaknya generasi muda. Dan itu kita rasakan itu. Gitu. Saya yakin sekarang ini para orang tua ketika bicara kemudian anaknya, tentu yang dirasakan itu keluhan. Karena apa? Mereka tidak bisa masuk ke ruang digital yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka dengan mampunya, dengan sistem yang ada, password yang ada, kemudian itulah kemudian sebuah dilematis yang luar biasa, yang kemudian belum ada solusi yang terbaik, padahal langkah-langkah itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kemudian beliaunya itu diutus sebagai seorang rasul. Yang utama itu akhlak, dan akhlak ini juga sebuah pondasi yang awal yang luar biasa sebelum kepada ketauhidan, kemudian keimanan, kemudian keikhlasan dan ihsan dan seterusnya. Oke. Baik, Pak, satu lagi Pak, saya jadi penasaran. Kalau menurut Pak Sami Aji sebenarnya sanksi apa sih yang paling efektif atau paling ampuh gitu ya, untuk bisa menghilangkan ya, meminimalisir lah, menghilangkan lah, atau mungkin juga apalah istilahnya itu agar konten-konten pornografi ini tidak gampang begitu bisa diakses atau bisa ada di Indonesia ini. Karena selama ini seperti kasus RR gitu kan, aparat sudah menangkap pelakunya. Apakah hanya itu saja? Kalau menurut Pak Sami Aji, apakah wah ini kurang punishment-nya kurang kurang berat, biar suatu saat ini ada pelaku lain berpikir 2 kali 3 kali agar tidak melakukan itu gitu. Sanksi yang paling efektif ampuh seperti apa ya Pak ya? Ya tetap bahwa ketegasan itu menjadi sebuah prioritas kan begitu. Tapi dalam proses pelaksanaan di lapangan tentu kita juga tidak setuju dengan cara-cara yang represif kan gitu. Kecuali itu memang itu menjadi sebuah yang kekhususan, yang sebuah emergensi yang harus dilakukan. Tapi setidaknya juga baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, Mas Ilham, bahwa ketika dalam majelis itu ada seorang sahabat yang kehidupan seharinya itu molimo. Kehidupan seharinya molimo, jadi mulai ya minum, madat, mencuri, kemudian termasuk mabuk, dan kemudian ya zina kan. Kemudian mendatangi Rasulullah. Di majelis itu mendatangi Rasulullah, jadi posisinya masih jauh dengan Rasulullah. Dengan spontan, karena memang mantan molimo kan gitu kan, tentu akhlaknya tidak dengan para sahabat-sahabat yang lain kan. Minta kepada Rasulullah supaya diberikan keringanan. Saya ini Rasulullah sudah mengikuti anjuran Rasulullah dan seterusnya. Intinya itu dari molimo ini hanya zina yang saya nggak bisa.
kemudian meninggalkan zina. Mhm. Waktu itu sahabat sudah mulai gemeretek giginya, sudah emosi. Ini sahabat ini tidak punya etika, tidak punya akhlak ini. Di majelis gini malah tanya yang kan disuruh sesuatu perintah yang disuruh dilanggar, diminta toleransi kan gitu kan. Itu kan sudah larangan kan itu. Tapi Rasulullah dengan bijaknya itu kemudian mengajak sahabat ini kemudian ta'al ijlis min hadza syai'. Jadi diminta dekat, ayo mrene kon duduk orang pinggir gini. Nah, sahabat ini sudah mulai gerutu ini sudah, tak antem aja kan gitu kan. Nah, tapi kemudian Rasulullah memberikan metafora pembanding begini. Kamu zina kira-kira memang sulit. Rasulullah akhirnya tanya, kamu punya ibu? Punya. Kamu punya bibi? Punya. Kamu punya ponakan? Punya. Punya anak? Punya. Sekarang saya tanya ke kamu. Kira-kira kalau ibumu zina kemudian dengan orang lain, kamu mau apa enggak? Kamu lihat ibumu berzina, dibayari sama temenmu, dan dihadamu itu ibumu yang melakukan zina. Kamu kira-kira setuju apa? Wah, saya nggak setuju, dan seterusnya. Kemudian kalau bibimu, nggak setuju. Keponakan nggak setuju. Kemudian anakmu, apalagi anak. Nah, dari situ kemudian Rasulullah bertanya, kalau kemudian itu kamu tidak setuju, kamu kok masih bisa melakukan zina itu apa? Apa kau tidak lihat bahwa orang yang zina itu juga punya anak, juga punya ibu, punya bibi, punya ponakan, punya saudara? Walaupun kemudian tadi itu kan faktor klisnya kan ekonomi. Iya. Tapi kemudian kalau itu disentuh pada persoalan secara kejiwaan dan kemudian secara akhlak, bahwa di situ ada sebuah budaya yang tidak pantas dilakukan, sebuah perilaku yang tidak pantas dicontoh, kan begitu. Tentu akhirnya orang berpikir, iya aku nyontoh nih gini. Contoh saudara, saya pernah dengan teman-teman mengadakan survei di Doli, waktu masih Doli masih ada kan, gitu kan. Itu yang para wanita yang di sana itu kan kita tidak menyebut bisa WTS kan, tapi kan sekarang sudah di perempuan yang apa itu istilahnya itu? Tuna wisma ya, apa? Tuna susila ya? Ya tuna susila lah, iya. Istilahnya gitu kan. Itu saya tanya, kira-kira penerusnya anak-anak itu diteruskan itu? Ya enggak mau. Anak saya ingin jadi anak yang soleh dan soleh, diajari ngaji, bahkan saya ada yang dipondokkan dari hasil itu. Prihatin itu kan sebenarnya. Sebuah fenomena berbalik. Mengapa kemudian kasus-kasus yang sudah contoh di lapangan nyata ini tidak di-upgrade, kemudian tidak dijadikan resume, tidak dijadikan sebuah ringkasan bahwa langkah-langkah itu yang kemudian harus diambil. Begitu. Tentu sekali lagi ketika kemudian Bu Risma itu menutup Doli, terjadi pro kontra. Tapi diperlukan ada ketegasan. Karena sikap itulah yang kemudian ada sebuah style, ada sebuah bentuk bahwa sikap orang ini maunya pemimpin seperti ini kan gitu. Nah, itu yang diperlukan. Kalau kemudian ngomong AA tapi kemudian tidak pernah kepada AA yang kemudian dicontohkan itu, tentu kita akhirnya berbalik sebaliknya kan dalam mengklasifikasi dan kemudian mengapresiasi itu. Baik. Itu Mas Ilham. Iya, baik. Baik Pak Samiaji, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Ada beberapa pertanyaan ini Pak yang sudah masuk, nanti kita bacakan. Saya yakin banyak. Banyak. Karena ini nyangkut moral ini. Iya, betul. Baik. Baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bapak Haji Sami Aji Makin Rahmat SPD SHMH ya, tentang melawan konten pornografi, butuh ketegasan pemerintah setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water.
CHEERS. 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 Air minum yang terbaik. Hey. Cheers in the house. Cheers. Air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sorry. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani.
Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngaji Hukum Melawan Konten Pornografi. Butuh ketegasan pemerintah, masih bersama dengan Bapak Haji Sami Aji Makin Ahmad, SPD SH MH, selaku Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Ya, baik. Pak Sami Aji. Siap. Ya, siap. Ini ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 6 pertanyaan. Saya bacakan 3 dulu Pak Sami Aji karena ini masih setema ya, yaitu tentang video porno. Yang pertama ini dari Twitter ya, @siva. Kenapa ya Pak remaja mudah tergoda untuk menonton video porno? Solusinya bagaimana? Kemudian dari Sari yang dari Kebun Sikap, kira-kira apa dampak buruk yang didapat dari kecanduan video porno? Kemudian dari Instagram dari @putra ya. Saya sudah mengurangi kecanduan pada pornografi, tetapi tidak bisa. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar dapat mengurangi kecanduan saya? Baik, monggo Pak Sami Aji. Terima kasih, alhamdulillah. Ini memang salah satu yang saya khawatirkan, bahwa generasi muda itu tentu keingintahuannya lebih besar. Tidak hanya generasi muda, kalau bicara mengenai porno kan begitu kan, mulai membaca juga tertarik kan begitu. Bahkan orang yang nggak bisa baca itu tertarik. Nggak bisa Pak. Nah, Iya. Yang setengah hidup aja bisa nanti bisa hidup. Iya. Yang lemes bisa tegang kan. Waduh ini. Nah, itu kan kalau kita mengkonteks seperti itu, bahwa sekarang ini sudah ada waktunya kita melakukan sesuatu yang benar. Bahwa ketika ada usia-usia yang reproduksi atau dia itu sebagai remaja, kalau kemudian kita harus masuk ke pondok pesantren, kemudian ke sekolah, kita kasih pendidikan. Rasulullah dulu itu juga ngasih kok, oh ini mulai puber, oh ini mulai haid, perempuan ditunjukkan. Dan kebetulan saya artinya juga belajar itu, mengapa kok Rasulullah itu bukan sekedar nyun sewu ketika nikah dengan Siti Aisyah itu di usia kemudian sebelum puber, kemudian sampai beliau itu haid. Itu ternyata sebuah pelajaran bagi kita semua, bahkan Rasulullah itu tahu bagaimana ketika orang itu pranatal, kemudian sudah mulai remaja, reproduksi, pra-reproduksi dan seterusnya. Kalau kemudian itu kita ini malah mengambil sesuatu yang pada pokoknya, sementara yang kita lalui pintu-pintu itu belum kita fase-fasenya benar dilalui, maka bahaya. Kan orang kepingin tahu itu saja, kecenderungan kemudian mulai vitalitasnya, kemudian endurance-nya, kemudian dalam mentalnya, kejiwaannya bagaimana. Kalau kemudian sejak awal secara periodik itu ada tahapan-tahapan yang diberikan informasi itu, orang tidak kemudian terjerumus begitu saja. Nah, kemudian ketika kemudian orang sudah mulai mengenal konten ini dan sulit, itu kan kemudian kemauan. Seperti dengan orang itu perokok. Orang untuk berhenti perokok itu gampang diucapkan kan gitu, tapi sulit dilakukan. Karena kenyataannya saya komunikasi dengan para perokok itu, saya dulu perokok kan gitu. Ternyata keinginannya kan dari diri kita sendiri. Tapi tentu ada fase-fase tahapan yang dilalui. Contoh, dari kemauan ada niat, inna amalu biniat kan gitu kan. Kalau kemudian kita tidak punya niat serius, tidak mungkin itu. Cuma omong kosong. Nah, tapi kemudian ada tahapannya apa? Oh, ketika setelah makan, gitu kan, kita tidak boleh kemudian ada rokok di depan kita. Bahkan memberikan informasi kepada pihak lain itu siapa? Bisa anak, bisa kalau sudah berkeluarga ada istri atau orang yang kerabat atau teman kita. Setelah makan, saya tidak boleh ngerokok. Kalau ada ngerokok, tolong nanti diingatkan. Nah, jadi ada sebuah komponen yang satunya cuma satu pihak, ternyata ada pihak yang lain kan gitu kan, yang membantu. Sama dengan kemudian orang itu, bagaimana kemudian bisa kita ikut terlibat sementara HP ada di tangan kita atau Android ada di kita, mungkin pakai laptop atau dan seterusnya. Kemudian ruang itu ruang khusus kan gitu kan, artinya kamar kemudian terkunci, kemudian nggak bisa. Nah, kalau kemudian secara pribadi ada keinginan, tentu katanya Rasulullah, kalau orang itu emosi, jiwanya tidak stabil kan gitu, latihannya ya harus punya wudhu kan begitu. Ketika batal cepat wudhu. Itu tidak hanya dengan wudhu itu, satu, wajah kita yang pusatnya dosa kan gitu kan, mata kita yang setelah tadi
melihat tontonan-tontonan yang berbau maksiat, bahkan bukan berbau lagi, sudah maksiat dan gitu. Kemudian telinga kita mendengar juga omongan-omongan yang berbau porno, kemudian mulut kita juga ikut bisa terinfeksi atau terkena virusnya itu kalau kemudian kita biasakan memakai dengan air wudhu, tentu akhirnya luntur itu dengan izinnya Allah. Rasulullah mengasih contoh seperti itu. Kemudian sholat syukril wudhu, sehingga apa? Mungkin keinginan Yunsau kaki kita tadi mau ke tempat rental untuk lihat konten-konten negatif, akhirnya besok saja. Awalnya dari hal yang itu harus kita kondisikan seperti itu. Kalau tidak dikondisikan ya, kalau penting sudah waktunya ada pengkajian supaya orang-orang yang merempah reproduksi itu atau remaja yang pada masa reproduksi itu sudah mulai ada sosialisasi yang nanti tidak keblinger kan gitu loh. Nanti kalau liberal seperti di luar negeri, kalau enggak kemudian kamu hubungan itu walaupun kemudian sudah ada senjatanya kondom kan begitu. Akhirnya orang berpikir wis enggak apa-apa, perawan enggak penting kan begitu. Nah, tapi budaya di Indonesia itu sangat penting karena menyangkut akhlak dan diberikan kepada orang yang kemudian sah secara nikah. Kalau belum sah, maka itu menjadi maksiat, dan maksiat ini jangankan sholat aja tidak bisa diterima 40 tahun. Apalagi itu zina gitu. Nah, kalau kemudian itu menjadi sebuah style, menjadi budaya, kemudian kepada etik dan akhlak, kembali lagi puncaknya itu mampu ditangkap oleh masyarakat, tentu sesuatu itu kembali lagi. Ini kan supportingnya siapa? Stakeholdernya yang paling ya pemerintah. Gitu. Saya lihat ini, Mas Ilham. Ini ketika kasus RR ini kemudian mencuat, kemudian mulai kan panas ini. Yeah. Kemudian ada protes dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, kan begitu kan? Nah, kemudian sempat beberapa konten itu saya yakin itu mendapat peringatan. Nah, salah satunya adalah OnlyFans yang kemudian berencana karena dia termasuk objek yang dia garap itu banyak mengarah kepada porno, konten porno, itu berencana mulai 1 Oktober 2021 ditutup. Ternyata tidak lama berselang kemudian menyatakan membatalkan rencana melarang konten porno yang sebelumnya direncanakan berlaku dari 1 Oktober. Ini ada apa kan? Nah, kalau kemudian pemerintah itu tegas dan kemudian tidak memberikan kemudian sebuah kelonggaran-kelonggaran, apalagi kemudian ada diskresi terhadap persoalan menyangkut moral dan nasib generasi bangsa ini, ya nanti bahasanya KKN, pemberantasan korupsi, pemberantasan illegal lodging, kemudian narkotika, narkoba dan seterusnya. Awalnya dari bejatnya moral. Iya, betul. Baik, Pak Sambi Aji, ini ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Bisa langsung direspon. Nanti bisa dilanjutkan dengan closing statement ya sebagai penutup ya, Pak ya. Baik. Dari Tirta menanyakan kenapa Pak sekarang akses porno sudah diblokir tapi kok bisa dibuka lagi ya gitu. Kemudian dari Tara yang ada di Sedati, hukum apa sebenarnya untuk orang yang menyebar video porno? Jadi hukum apa sebenarnya mungkin yang tepat ya untuk orang yang menyebarkan video porno. Kemudian Rian yang ada di Candi, pengawasan seperti apa yang dianjurkan untuk orang tua agar anaknya tidak kecanduan pornografi? Monggo silakan Pak Sambi Aji. Ya kalau yang dari belakang dulu yang supaya tidak kecanduan tapi itu ya ada pengawasan dan komunikasi di keluarga, dan tetap bahwa kunci yang utama itu adalah komunikasi yang aktif, yang sifatnya tetap mendahulukan kasih sayang. Tentu anak-anak kemudian yang sudah sekarang ini mayoritas itu malam itu jadi kehidupan, siang itu jadi tempat istirahat, kan begitu. Jadi warkop, kemudian cangkruan, angkringan dan seterusnya itu
Junior anak muda. Dulu itu kalau orang nggak seneng catur, nggak bakal kemudian ke warung. Butuh 1 kopi, dia main catur bisa 3 jam. Gitu. Sekarang enggak kan? Enggak. Sekarang karena ada wifi. Dan anak-anak muda itu nongkrong, beli, dan kemudian coba dilihat yang diakses itu apa? Game. Dan game ini semua rata-rata gamenya ini judi. Oh iya. Ini kan bagian dari porno aksi nih, gitu kan? Kalau saya, karena apa? Kalau grafik itu bentuk gambarnya, kalau yang aksi ini bagian yang sesuatu tadi itu molimonya itu. Kita tanpa sadar itu menjadi ketagihan tambahan. Bahkan sampai ada, teman saya itu anaknya itu tidak, artinya istisangan apa, pokoknya yang penting dia berlangganan. Di salah satu orang yang punya wifi dikasih password khusus, dia bisa mengakses itu. Per minggunya 20.000. Sampai seperti itu. Ketagihannya seorang anak itu. Jadi kalau kembali, bagaimana cara menangkal? Ya jauh hari kalau memang itu nyun sewu jenengan ini seorang memang orang tua dan kemudian kehidupan lebih agamis, ya anak yang paling tepat dimasukkan ke pondok pesantren kan begitu. Karena sana benar-benar akses itu bukan berarti tidak ada internet kan gitu kan, tapi santri tidak boleh bawa HP. Iya, gitu. betul. Pada saatnya dia menggunakan HP itu saat libur, dan itu pun dalam pengawasannya ustadz atau ustadzanya. Nah, kalau ingin aman, kalau kemudian di rumah ya kembali lagi kemauan kepada orang tua itu bagaimana bisa berkomunikasi sehingga orang tua itu leluasa. Nak, kamu sekarang main HP apa kan begitu. Dan itu jarang sekali orang kemudian anak, oh anu ya iya, dia pasti malu, pasti dipindah kan begitu. Artinya kalau memang seperti itu belum bisa, ya artinya ke sekolah-sekolah yang kemudian kultur akhlaknya itu lebih dominan kan gitu, sehingga anak ketika kita akan tetap ada pertarungan kan itu antara lingkungannya di luar sekolah dan kemudian kebiasaan sekolah. Tentu itu bisa 50-50 atau sebaliknya. Kalau anaknya memang dilahirkan kecenderungannya bagus, ya jadi bagus kan gitu kan. Tapi kalau kecenderungan anaknya nakal, walaupun mayoritas sekolahan itu lebih bahkan les sampai full day school kan begitu kan, tapi kita tetap di luar, ya tetap melunat sudah kan begitu. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan hukuman, sebetulnya sudah banyak, artinya KUHP, kemudian undang IT, dan kemudian undang yang lain. Saya pingin di dalam kasus pornografi dan porno aksi yang kemudian itu kontennya membawa korban itu generasi penerus bangsa, para penegak hukum tidak segan-segan memberikan tambahan sanksi dan tambahan hukuman sehingga membuat pelakunya itu jera. Dan jangan kemudian ekonomi itu dijadikan sebuah peringan. Sebagai tebeng ya Pak. Ya, sebagai nanti hal yang meringankan. Iya. Karena saya sebagai tulang punggung keluarga, kemudian saya seorang janda, yang single parent, dan seterusnya. Apakah kemudian ketika usaha yang lain tidak ada, Allah sudah jamin kok hambanya ini diberikan rezeki. Memang ada kesulitan-kesulitan itulah yang harus dihadapi, bukan cari enak tapi menjerumuskan orang lain. Itu. Baik. Sementara itu. Baik, terima kasih Pak Sami Aji, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, oke, salam. Saya closing ya ini ya. Baik, silakan. Saya closing dulu. Monggo. Dengan adanya konten pornografi, saya mohon masyarakat, khususnya penggemar dari LPPL Radio Suara Sidoarjo dan para mitranya, itu mulai ada keinginan dan harapan untuk saling bersinergi. Tidak perlu ragu-ragu. Mari kita sekarang ini kita giatkan komunikasi dengan keluarga kita. Siapa lagi yang menyelamatkan keluarga kita kalau bukan kita sendiri, kan begitu. Jalin kerjasama, diajak dialog, diajak pertemuan. Jangan kemudian di satu rumah seperti berada di posisi yang lain. Karena apa, yang satunya pinginnya konten-konten wisata. Jadi gambarkan dia sedang berwisata di mana, di Amerika, di sini. Sementara yang lain pornografi. Jadi tidak bakal ketemu. Coba itu dijalin komunikasi itu. Dan kami juga mohon kepada masyarakat, tokoh masyarakat, artinya pelaku penegak hukum yang ada di masyarakat dengan itu, kita gali itu. Sehingga ada nilai-nilai
kebersamaan yang menjunjung akhlakul karimah, ada etik, ada budaya, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berbudaya dan tetap mengagungkan hukum itu sebagai payung dan tonggak dalam melangkah dan bertindak. Begitu. Mudah-mudahan dengan ngaji hukum melawan konten pornografi butuh ketegasan pemerintah ini, pemerintah benar-benar tegas dan masyarakat bisa kemudian menyokong dan mendukung, dan orang-orang terutama para media. Saya sangat berterima kasih Radio Surabaya, Radio Suara Sidoarjo ini menjadi bagian yang luar biasa untuk selalu memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Demikian kurang lebihnya, mohon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Pak Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH selaku Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo yang saat ini sudah memberikan paparan pada kita semua di program Ngaji Hukum melawan konten pornografi butuh ketegasan pemerintah. Terima kasih juga kami sampaikan pada LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, Suara Sampang, Praja Angkasa Trenggalek RGL Tulung Agung dan Ersal Nganjuk. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih dan sampai jumpa.